warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurullah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga saya bisa membuat presentasi UAS makalah bahasa Indonesia. Selalu bertangkaikan salam, marilah sama-sama kita curahkan ke ruh baginda besar Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena sapaan beliau lah yang kita harapkan di akhir nanti. Latar belakang kalimat merupakan primadona dalam kajian bahasa. Hal ini disebabkan antara lain karena dengan perantaraan kalimatlah seorang guru atau dosen dapat menyampaikan maksud secara lengkap dan jelas. Etika berbahasa sering tidak kita perhatikan unsur dan pola dasar kalimatnya dengan benar. Hal ini membuat kalimat yang berbentuk tidak mengikuti suatu sesuai kaedah penulisan kalimat yang benar, sehingga kalimat tersebut menjadi tidak efektif. Dalam pembuatan sebuah kalimat, banyak hal yang perlu diperhatikan, mulai dari unsur-unsur kalimat, pola dasar kalimat, dan tanda bacanya. Kalimat adalah kesatuan bahasa atau ujaran berupa kata-kata atau kumpulan kata-kata yang sudah berintonasi final dalam sebuah kalimat. Dalam sebuah kalimat paling tidak mengandung subjek dan predikat, dan merupakan suatu bahasa terkecil dan terlengkap maknanya sesuai kalimat. Hal ini dikarenakan pada sebuah kata terkadang kita dapat mewakili sebuah konsep, maka yang utuh kalimat dalam wujud lisan diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut, di sela jeda dan diakhiri dengan sebuah intonasi akhir. Dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan sebuah huruf kapital dan diakhiri dengan sebuah tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Kalimat merupakan Kridalaksana 2001. Jenis-jenis kalimat memiliki berbagai jenis, yaitu kalimat inti. Kalimat inti yaitu kalimat yang hanya terdiri atas dua unsur inti kalimat. Kalimat luas, kalimat inti hanya yang satu di antara atau semua unsur sudah diperluas atau penambahan unsur lain. Contoh, kami berdiskusi tentang tawuran antar pelajar. Kalimat transformasi, kalimat inti yang sudah mengalami perubahan intonasi, urutan kata, penambahan unsur, dan dijadikan kalimat majemuk berikut. Contoh, kebakaran terjadi kebakaran di pasar. Saat matahari sedang panas-panasnya, terjadi kebakaran. Kalimat inti, ciri subjek melakukan perbuatan atau pekerjaan. Contoh, mereka membuat alat praktikum. Yang kelima, kalimat pasif, ciri-ciri subjek dikenai perbuatan atau mengalami sesuatu. Contoh, Andi dipanggil ayahnya. Yang keenam, kalimat efektif, kalimat yang sesuai dengan kaedah bahasa baku serta dapat menyampaikan informasi secara tepat. Minimal ada subjek, berkaidah, hemat kata, logis. Contoh, kepada hadirin dipersilahkan duduk kembali. Itu kata-kata tidak efektif. Hadirin dipersilahkan duduk kembali, itu efektif. Yang ketujuh, kalimat tunggal. Kalimat seterus kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri atas dua clause. Yang kedelapan, contoh majemuk. Yang kedelapan, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas dua clause atau lebih. Yang contohnya, kalimat majemuk setara, kalimat majemuk setara gabungan, kalimat majemuk setara pilihan, kalimat majemuk setara pertentangan, kalimat majemuk secara penguatan, dua kalimat majemuk bertingkah. Seterusnya, unsur-unsur kalimat. Adapun unsur-unsur kalimat di sini ada subjek,
Subjek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, subjek atau subjek merupakan suatu bagian clause yang memadai apa yang hendak dibicarakan oleh pembicara atau pengarang. Secara sederhana, subjek disebut dengan pokok kalimat. Subjek terdiri dapat terbentuk jenis kata benda atau bisa juga berbentuk contoh frase nominal. Contoh, ibu sedang berbelanja ke pasar. Ibu adalah subjek yang berbentuk tangan kata kerja. Ayah Andi bekerja di perusahaan multinasional. Ayah Andi subjek yang bentuk frase nominal. Yang kedua, predikat. Predikat masih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Predikat merupakan bagian kelima yang memadai apa yang hendak diucapkan. Diucapkan oleh pembicara atau penulis tentang subjek. Predikat biasanya diletakkan setelah subjek. Biasanya predikat dapat berupa jenis kata kerja atau contoh frase dalam bahasa Indonesia. Contoh, subjek merupakan unsur kalimat yang diletakkan setelah subjek. Objek biasanya digambarkan sebagai korban yang dikenai perbuatan oleh subjek. Contoh, Agus sedang membaca puisi. Puisi di sini objek yang berbentuk kata kerja. Maya sedang mengerjakan PR matematika. PR matematika di sini objek yang bentuk frase nominal. Seterusnya, pelengkap. Menurut laman Wikipedia, pelengkap atau komplement merupakan unsur kalimat yang letaknya berada di sebelah objek atau bisa diletakkan di sebelah kalimat juga. Kalimat itu merupakan kalimat yang spesifik dan semi-trasif yang kita butuhkan keberadaan objek di dalamnya. Salah satu cara membedakan pelengkap dan objek adalah dengan melihat kata atau phrase yang ada dalam predikat. Jika kata yang ada sebelah predikat itu adalah demikian, kata atau phrase lain adalah pelengkap. Sementara itu, salah satu cara membedakan pelengkap dan keterangan adalah dari segi posisi kedua unsur tersebut. Contoh, Adi mengatakan bahwa baju itu adalah kepunyaannya. Baju di sini adalah kepunyaannya, pelengkap yang berbentuk plus. Wajah Adi terlihat begitu murung. Begitu murung di sini pelengkap yang berbentuk plus adjektif. Next, keterangan. Seperti yang dijelaskan di poin sebelumnya, bahwa keterangan merupakan unsur kalimat yang dapat diletakkan setelah pelengkap objek, predikat, dan bahkan di awal kalimat sekalipun. Adapun definisi keterangan sendiri yang dikutip dari KBBI adalah jenis-jenis kata atau kelompok kata yang menerangkan kata atau bagian kalimat lainnya. Keterangan atau jenis-jenis kata keterangan dapat berupa keterangan tempat, waktu, cara, dan sebagainya. Contoh, ibu membeli sayuran di pasar. Di pasar itu keterangan tempat. Amelia mengerjakan tugas sekolah di malam hari. Di malam hari itu keterangan waktu. Bulan, berdasarkan penyusunan representasi ini dapat disimpulkan bahwa dalam pengungkapan sebuah kalimat harus mudah dipahami dan dalam penulisan kalimat harus ditempatkan tanda titik, koma, tanda tanya, tanda seru, dan tanda tanya. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan kata salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.